Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones episode kedua season ketiga. Perebutan tahta kerajaan Iron Throne terus berlanjut. Pengkhianatan dan cari kemarin politik di Seven Kingdoms membuat semakin penasaran. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkannya Bran yang berjalan sendirian di tengah hutan. Ia kembali melihat gagak bermata tiga dalam mimpinya. Di penglihatannya tersebut, Bran mencoba memanah gagak yang ia lihat. Namun saat ia memanah, tiba-tiba ada seseorang yang muncul dan mengatakan bahwa Bran tidak bisa membunuh gagak tersebut. Karena gagak tersebut adalah dirinya sendiri. Bran pun lalu terbangun dari mimpinya. Dan scene tersebut memperlihatkan mereka berempat sedang beristirahat dalam perjalanan menuju Castle Black. Scene lalu berpindah ke Harrenhal. Lord Bolton datang mendatangi Robb Stark dengan membawa kabar dari Riverrun dan Winterfell. Kabar dari Riverrun datang yang dimana memberitakan bahwa ayah dari Catelyn Stark telah wafat dan istana Winterfell sudah terbakar habis oleh orang-orang Iron Island. Robb Stark berencana akan berangkat menuju Riverrun bersama dengan ibunya dan Lord Bolton akan tinggal di Harrenhal untuk berjaga-jaga. Catelyn Stark juga menanyakan kabar dari Theon, yang dimana Theon belum diketahui keberadaannya. Ternyata Theon berada di Dreadfort. Ia dikhianati oleh pasukannya dan diserahkan kepada Ramsay Snow, anak haram dari Lord Bolton. Di tempat tersebut, Theon disiksa oleh pasukan Bolton. Kembali kepada kisah Brienne of Tarth yang bertugas untuk mengantarkan Jaime Lannister menuju King's Landing. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seseorang dalam hutan. Orang tersebut mengatakan bahwa ia akan pergi ke Riverrun dan mengucapkan untuk berhati-hati dalam perjalanan. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan Brienne dan Jaime. Jaime mengatakan bahwa mungkin orang tersebut mengenaliku dan ia akan memberitahukan keberadaannya sekarang kepada orang lain dan akan membuat kita kesulitan dalam perjalanan menuju King's Landing. Namun Brienne menolak membunuh orang tersebut karena orang tersebut tak bersalah. Kembali ke King's Landing, scene memperlihatkan Sansa dan Shae yang berada di kamarnya. Shae mengatakan kepada Sansa untuk berhati-hati kepada Lord Baelys. Ia mengatakan bahwa mungkin Lord Baelys memiliki rencana lain dan akan mencelakai Sansa. Lalu tiba-tiba Sir Loras Tyrell datang ke tempat tersebut. Ia mengatakan bahwa neneknya Lady Olenna dan Margaery mengundangnya untuk bersantai di kebun kerajaan. Sesampainya Sansa di kebun kerajaan, ia bertemu dengan Lady Olenna. Lady Olenna mengundang Sansa untuk bersantai di kebun kerajaan dengan maksud ingin menanyakan Joffrey. Apakah ia orang yang kejam atau orang yang berperasaan? Awalnya Sansa mengatakan bahwa Joffrey adalah raja yang adil dan berani. Namun Lady Olenna meyakinkan Sansa bahwa rahasia ucapannya akan terjaga dan tidak perlu untuk menutup-nutupinya. Sansa lalu menceritakan bahwa Joffrey adalah orang yang kejam. Ia telah memenggal ayahnya dan Sansa dipaksa untuk melihat kejadian tersebut. Sansa mengatakan bahwa Joffrey adalah seorang monster. Ia juga meminta untuk tak menghentikan pernikahan Margaery dan Joffrey. Lady Olenna mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Ayah Margaery sangat berambisi bahwa anaknya harus menjadi seorang ratu. Scene lalu berpindah memperlihatkan pasukan Robb yang bergerak menuju Riverrun. Di dalam perjalanan, Lord Karstark mengatakan bahwa perjalanan ini mengganggu pertempuran yang sedang terjadi. Mendengar hal tersebut, Robb merasa tersinggung dan ia mengatakan bahwa pamannya Edmure Tully memiliki pasukan yang dimana kita bisa memintanya untuk bergabung dalam peperangan. Lord Karstark mengatakan kepada Robb bahwa ia sudah kalah perang ketika ia menikahi Talisa dan melanggar perjanjian dengan Walder Frey. Kembali ke kisah Jon Snow yang bergabung dengan pasukan Wildling. Di scene tersebut para Wildling berjalan menuju ke balik The Wall. Jon berjalan bersama Mance Rayder. Mance mengatakan kepada Jon bahwa betapa sulitnya ketika ia dahulu mempersatukan berbagai klan Wildling. Mance mengatakan kepada semua klan Wildling bahwa kita semua akan mati dan kita harus pergi ke balik The Wall. Lalu mereka menghampiri Oler. Oler adalah seorang warg yang dimana ia memiliki kemampuan untuk bisa masuk pikiran hewan dan bisa melihat melalui indera mereka dan bahkan mengendalikan tindakan mereka. Mance menanyakan kepadanya apa yang dilihatnya. Oler mengatakan bahwa ia melihat banyak pasukan Nightwatch yang tewas. Sementara itu, pasukan Nightwatch yang tersisa akibat melawan White Walker kembali melanjutkan perjalanan pulangnya menuju ke balik The Wall. Scene kembali berpindah, memperlihatkan Bran yang kembali melanjutkan perjalanannya menuju Castle Black. Di scene tersebut, Osha mendengar sesuatu yang mendatangi mereka. Ia lalu bergegas menghampirinya.
Bran yang bersama direwolf peliharaannya melihat ada seseorang yang datang. Seseorang tersebut adalah orang yang sama yang Bran lihat dalam mimpinya. Lalu tak lama kemudian Osha pun datang mengacungkan tombak ke lehernya. Namun Osha pun diancam akan ditusuk lehernya oleh seseorang yang lain. Seseorang tersebut adalah Jojen Reed dan Meera Reed. Jojen mengatakan kepada Bran bahwa ia datang jauh-jauh hanya untuk mencari Bran. Sementara itu Arya, Gendry, dan Hot Pie dalam perjalanan menuju utara. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan prajurit. Rombongan tersebut adalah Brotherhood Without Banner, kelompok bandit yang berisikan para pembelot klan-klan di Seven Kingdoms. Dalam kelompok tersebut ada salah seorang pendeta merah yang juga menyembah dewa yang sama seperti Melisandre. Ia bernama Thoros of Myr. Thoros mengatakan mereka bukanlah pembunuh dan ia mengatakan kepada Arya bahwa ia tidak perlu khawatir. Thoros mengajak Arya dan teman-temannya untuk makan sambil menanyakan bagaimanakah mereka bisa keluar dari Harrenhal. Di penginapan terdekat, Thoros menepati janjinya untuk mengajak Arya dan kawan-kawannya makan. Thoros menanyakan bagaimana Arya bisa keluar dari Harrenhal. Arya mengatakan bahwa Gendry adalah seorang pandai besi dan Arya mengatakan bahwa ia dan Gendry memiliki kemampuan untuk menggunakan pedang. Arya lalu menarik pedangnya dan mengacungkan pedangnya kepada Thoros. Thoros lalu mencoba menangkisnya dan mengetahui bahwa Arya tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan pedang. Saat Arya kembali duduk, Thoros juga menepati janjinya dengan mengatakan kalian boleh pergi setelah menghabiskan makanan. Namun saat Arya pergi, kelompok Brotherhood Without Banner yang lain membawa seseorang tahanan yang ternyata tahanan tersebut adalah Sandor Clegane. Saat Arya akan menyelinap untuk kabur, Sandor Clegane melihat dan mengenali Arya. Scene kembali ke Dreadfort. Theon terus disiksa oleh pasukan klan Bolton. Theon diinterogasi oleh pasukan-pasukan tersebut. Mengapa ia menduduki Winterfell? Ia mengatakan bahwa ia membenci dan ia sangat ingin menyakiti klan Stark karena telah menjadikannya sebagai tahanan di sana. Pasukan tersebut lalu menutup kepala Theon dan mereka pun pergi. Terlihat di ruangan tersebut ada seseorang yang membukakan tutup kepala Theon. Ia mengatakan bahwa adiknya mengirimnya untuk melepaskan Theon. Ia mengatakan bahwa ia akan kembali untuk melepaskannya setelah malam tiba. Scene kembali ke Bran yang kembali melanjutkan perjalanannya menuju Castle Black. Di dalam perjalanan, Jojen mengatakan bahwa Bran adalah seorang warg yang memiliki kemampuan untuk melihat melalui binatang. Ia juga mengatakan bahwa yang dilihatnya bukanlah mimpi, namun sebuah kenyataan. Jojen mengatakan bahwa ia juga memiliki kemampuan yang sama dengan Bran, karena itu adalah alasan mengapa ia pergi mencarinya. Scene lalu berpindah ke perjalanan Brienne dan Jaime. Di scene tersebut memperlihatkan Brienne dan Jaime sedang berjalan menyeberangi sungai dengan melewati jembatan. Namun Jaime mengeluh kelelahan. Ia meminta kepada Brienne untuk beristirahat sebentar. Namun Brienne menolak hal tersebut dan menyuruh Jaime untuk kembali bangun. Lalu tiba-tiba Jaime mencabut pedang milik Brienne dan melepaskan tali yang mengikatnya. Jaime mencoba untuk melawan dan berniat untuk kabur. Brienne pun melawan Jaime dengan pedang yang dimilikinya. Pertikaian pun tidak bisa dihindarkan. Mereka berdua akhirnya berkelahi. Namun sial bagi Jaime, tangannya masih dalam kondisi terikat dan ia kesulitan menggunakan pedang. Akhirnya Brienne dapat mengalahkan Jaime. Namun saat perkelahian tersebut selesai, tiba-tiba datanglah orang suruhan Lord Bolton yang datang untuk mencari Jaime. Ia datang diberitahu oleh seseorang yang Brienne dan Jaime temukan di hutan. Akhirnya mereka berdua pun tertangkap oleh pasukan klan Bolton. Berakhir sudah episode kedua season ketiga dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.